Sekarang Nur Sugi membuat tayangan sarkastis tentang azan dan gonggongan anjing. Tapi kalau melihat ini, justru menurut saya Nur Sugi lah yang menistakan azan itu sendiri. Bagaimana azan kemudian disambung dengan gonggongan anjing? Ini bukan analogi lagi, tapi yang dilakukan oleh Nur Sugi ini sudah keterlaluan, penistaan dan pelecehan terhadap azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Nur Sugi ini manusia bebal yang menjadi pendakwah agama ini ngacau juga ini. Nur Sugi, kalau dalam video tadi saya tahu intensnya, niatnya adalah untuk menyindir pernyataan yang dibuat oleh Menteri Agama Gus Yahud terkait dengan analogi yang salah dari Gus Yahud untuk membandingkan kegaduhan suara azan yang bersamaan dari berbagai tempat dengan gonggongan anjing. Dalam titik ini saya juga tidak sependapat dengan pilihan analogi yang dibuat oleh Menteri Agama. Karena apa? Analoginya salah. Menteri Agama kehilangan sensitivitas. Yang ketiga, Menteri Agama tidak sadar implikasi sosial atas narasi yang dibangun. Ini menurut saya. Nah, tapi respon orang-orang yang tidak setuju ternyata beragam. Kelompok kekerabatan tradisional di Minang membuat statement haram hukumnya Menteri Agama menginjakkan tanah Minang. Ini juga lebay. Ada novel Pak Mumin akan mengerahkan massa 212 untuk mendemo Menteri Agama. Ini juga berlebihan dan ada nuansa kepentingan tertentu. Sekarang Nur Sugi membuat tayangan sarkastis tentang azan dan gonggongan anjing. Tapi kalau melihat ini, justru menurut saya Nur Sugi lah yang menistakan azan itu sendiri. Bagaimana azan kemudian disambung dengan gonggongan anjing? Ini bukan analogi lagi, tapi yang dilakukan oleh Nur Sugi ini sudah keterlaluan, penistaan dan pelecehan terhadap azan. Jauh lebih berbahaya, jauh lebih salah, jauh lebih blunder dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Agama. Tapi ini dilakukan oleh Sugi yang kebetulan memang IQ-nya itu jongkok ya. Kadang-kadang saya berpikir orang ini sadar atau tidak ya. Tapi karena Nur Sugi, kadang-kadang kita mau mengomentarinya malas gitu loh. Karena wawasannya sempit, terus kemudian juga kecerdasan sosialnya juga sempit. Jadi memaknai sesuatu itu ya sangat kaku dan sangat sempit. Makanya saya mengecam keras counter narasi yang dibangun Sugi terkait dengan ujaran Menteri Agama dengan cara seperti tadi. Azan dan gonggongan anjing langsung digabung. Begitu, itu lebih parah. Nur Sugi jelas berniat untuk meledek, menghinakan, membuli Menteri Agama. Tapi jangan menggunakan azan dan gonggongan anjing jadikan satu. Kalau Menteri Agama salah memilih diksi untuk membangun analogi, Nur Sugi salah besar
dalam menyampaikan protes yang sarkastis. Saya tidak tahu apakah ulama-ulama berani turun tangan untuk meluruskan hal ini. Saya protes keras gitu. Sebagai orang Islam, saya protes keras dengan apa yang dilakukan oleh Sugi. Meskipun saya tahu tujuannya adalah untuk memperolok-olok Menteri Agama, tapi bukan dengan cara seperti itu. Itu cara yang menistakan azan itu sendiri. Dan ini dilakukan oleh yang katanya pendakwah agama. Nur Sugi tidak hanya keseleo lidah, tapi keseleo otaknya. Jadi sahabat Indonesia, mari kita secara proporsional saja. Kalau mengkritisi sesuatu yang proporsional, jangan berlebihan. Jangan juga kita malah membuat masalah baru pada saat kita menanggapi masalah yang ada. Jadi Nur Sugi ini sudah keterlaluan. Bagi saya ini sudah blunder seblunder-blundernya ini. Ingin mengecam tapi dengan cara yang salah, dengan contoh yang salah, dan memang otaknya keseleo. Itulah Nur Sugi. Jadi marilah sahabat Indonesia kita bisa menilai. Saya sudah minta kepada Menteri Agama untuk membangun klarifikasi, menjelaskan, kalau perlu minta maaf. Orang yang berani minta maaf itu bukan berarti tidak mulia, malah justru saya jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang yang mengkritisi dengan cara yang salah seperti Nur Sugi ini. Ini menurut saya cara yang salah dengan contoh yang salah, dan justru Nur Sugi telah menistakan agama dan menistakan kemuliaan dari azan itu sendiri. Itu menurut saya. Baik sahabat Indonesia, demikian pendapat saya terkait dengan sarkas sinikal yang dibuat oleh Nur Sugi. Ini kita tidak bisa diamkan saja. Ya, dalam titik saya mengkritisi Menteri Agama itu hak saya, tapi kita lakukan dengan cara yang proporsional, dengan cara yang elegan. Cara yang dibuat oleh Nur Sugi dalam memprotes ini cara yang kampungan, cara yang penuh dengan unsur pelecehan. Bukan hanya pelecehan kepada Menteri Agama, tapi yang lebih penting adalah pelecehan terhadap agama itu sendiri. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Kanal Anak Bangsa, saya mengucapkan selamat berlibur Isra Mi'raj yang kita peringati pada hari ini. Mudah-mudahan Anda selalu bahagia, selalu sehat, dan untuk menjadi sehat salah satunya jangan pernah lupa menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.